Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batrisya Sania Firzana, NIM 190016150 dari kelas Psikologi 5D, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kebutuhan dan Layanan Pendidikan ARBK Autisme serta perlakuan Nabi Muhammad SAW terhadap ARBK. Baik, yang pertama, apa sih itu yang dimaksud dengan pendidikan dan autisme? Nah, pendidikan sendiri merupakan suatu kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk warganya tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Lalu, apa itu autisme? Nah, secara etimologis, kata autisme berasal dari kata auto dan isme, yang mana auto sendiri artinya diri sendiri, sedangkan isme berarti suatu aliran atau paham. Dengan demikian, autisme diartikan sebagai suatu paham yang hanya tertarik pada dunianya sendiri. Selanjutnya, kebutuhan ARBK autisme. Nah, anak dengan autisme merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Dalam artian, anak-anak seperti mereka ini membutuhkan perlakuan khusus dan perhatian khusus dari orang tuanya. Sehingga orang tua yang memiliki anak dengan autisme tidak bisa asal memilih sekolah untuk mereka. Lalu, sekolah seperti apa yang tepat untuk anak dengan autisme ini? Nah, sekolah yang tepat dan yang terbaik untuk anak autisme itu berbeda-beda karena setiap anak memiliki kebutuhan, kecerdasan, dan karakter tersendiri. Nah, sekolah untuk ARBK autistik terdiri dari 3 macam, yaitu sekolah vokasi, transisi, dan sekolah inklusi. Nah, kemudian apa sih itu sekolah vokasi, sekolah transisi, dan sekolah inklusi? Oke, yang pertama sekolah vokasi. Dalam sekolah khusus vokasi mengajarkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan anak dengan autisme untuk siap bersekolah normal, seperti mengajarkan keterampilan, berbicara, hingga keterampilan sosial. Ada juga yang masih menggunakan kurikulum nasional namun ditambahkan dengan program lainnya. Nah, program sekolah vokasi khusus autisme biasanya mengandalkan metode Applied Behavior Analysis atau yang disingkat ABA. Selanjutnya, sekolah transisi. Nah, di sekolah khusus transisi ini, anak dipersiapkan untuk masuk ke sekolah inklusi atau sekolah umum yang menerima ARBK. Namun, tidak semua anak dengan gangguan autistik butuh masuk ke sekolah khusus. Misalnya saja seperti mereka yang memiliki gejala autisme yang tidak terlalu berat. Dalam artian, mereka yang mungkin masih bisa berkomunikasi dengan baik, punya perilaku dan keterampilan sosial yang cukup baik atau tidak menyakiti anak lainnya. Nah, mereka dengan gejala autisme yang seperti ini bisa saja langsung masuk ke sekolah inklusi. Bahkan, ada banyak anak autistik yang justru lebih berkembang jika mereka dimasukkan langsung ke sekolah inklusi. Nah, selanjutnya sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang mana anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Lalu, apa yang harus diperhatikan ketika ingin memasukkan anak ke sekolah inklusi? Nah, sebagai orang tua dari anak dengan autisme, sebelumnya perlu mengetahui terlebih dahulu dan memahami terlebih dahulu bahwasannya di dalam pendidikan inklusi terdapat berbagai macam penerapannya. Nah, di Indonesia sendiri
Peraturan mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi ditulis pada Permendikbud nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, yang mana pada pasal 2 dijelaskan tujuan dari pendidikan inklusi adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, potensi kecerdasan, dan bakat istimewa, serta menyelenggarakan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta tidak diskriminatif. Nah, dalam pendidikan dan pembelajaran pada ARBK autis, guru pembimbing harus memiliki kepekaan, ketelatenan, kreatif, dan konsisten di dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Kenapa? Karena anak autisme pada umumnya mengalami kesulitan untuk memahami dan mengerti orang lain. Maka guru pembimbing diharuskan untuk mampu memahami dan mengerti anak-anak autisme tersebut. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru yaitu menciptakan situasi yang kondusif untuk pembelajaran meliputi emosi yang stabil dari anak autisme. Kemudian kemampuan untuk meningkatkan ketahanan konsentrasi anak, mengupayakan adanya kontak mata atau relationship yang sejajar antara guru dengan siswa. Kemudian pembimbing harus menyadari dan memahami tujuan apa yang akan dicapai dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, pendidikan ARBK autisme. Nah, di Indonesia belum banyak tersedia berbagai fasilitas pendidikan khusus bagi anak autis usia sekolah, kecuali sekolah umum. Nah, itu sebabnya orang tua berbondong-bondong memasukkan putra-putrinya ke sekolah umum yang bersedia memberikan kesempatan untuk menampung individu autis. Idealnya, pendidikan untuk anak autis diberikan dengan sekelompok penanganan untuk membantu mereka mengatasi kebutuhan khususnya. Siegel 1996 menyatakan bahwa di Amerika Serikat banyak bentuk-bentuk pendidikan untuk anak autis yang tersedia. Di antaranya, yang pertama individual terapi, antara lain melalui penanganan di tempat terapi atau di rumah. Nah, intervensi seperti ini merupakan dasar dari pendidikan individu autis. Melalui penanganan one-on-one, anak belajar berbagai konsep dasar dan belajar mengembangkan sikap mengikuti aturan yang ia perlukan untuk berbaur di masyarakat. Selanjutnya yaitu designated autistic classes yang merupakan salah satu bentuk transisi dari penanganan individual ke bentuk kelas klasikal, di mana sekelompok anak yang semuanya autis belajar bersama-sama mengikuti jenis instruksi yang khas. Anak-anak ini berada dalam kelompok yang kecil yang mana dalam satu kelompok terdiri dari 1-3 anak dan biasanya merupakan anak-anak yang masih kecil yang belum mampu imitasi dengan baik. Selanjutnya, ability group classes. Anak-anak yang sudah dapat melakukan imitasi sudah tidak terlalu memerlukan penanganan one-on-one untuk meningkatkan kepatuhan. Sudah ada respon terhadap pujian dan ada minat terhadap alat permainan. Memerlukan jenis lingkungan yang menyediakan teman sebaya yang secara sosial lebih baik meski juga memiliki masalah perkembangan bahasa. Kemudian yang terakhir yaitu social skills development and mixed disability classes. Kelas ini terdiri atas anak dengan kebutuhan khusus, tetapi tidak hanya anak autis. Nah, biasanya anak autis berespon dengan baik bila dikelompokkan dengan anak-anak Down syndrome yang cenderung memiliki ciri hipersosial atau ketertarikan berlebihan untuk membina hubungan sosial dengan orang lain. Nah, ciri ini membuat mereka cenderung bertahan, memerintah, dan berlari-lari di sekitar anak autis sekedar untuk mendapatkan respons. Hal ini baik sekali bagi anak autis. Baik, materi selanjutnya yaitu perilaku Nabi Muhammad SAW terhadap ARBK. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan fisik, intelektual, emosi maupun sosial.
Nah, anak-anak ini dalam perkembangannya mereka mengalami hambatan sehingga perkembangan pada mereka tidak sama dengan anak-anak yang seumuran dengannya. Nah, kemudian perilaku Nabi Muhammad SAW dengan penyandang disabilitas tercantum dalam surat Abasa atau yang artinya ia yang bermuka masam, yang mana surat tersebut diwahyukan untuk menegur Nabi Muhammad SAW secara langsung, yang pada saat itu sedang berinteraksi dengan penyandang tunanetra, yaitu sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, surat Abasa sendiri turun ketika suatu hari saat Nabi tengah duduk dan berdiskusi bersama para pemuka Quraisy dengan harapan agar mereka bisa masuk Islam. Nah, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum masuk ke ruangan dan bergabung dengan mereka, kemudian memotong pembicaraan dan memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad tentang ajaran Islam secara berulang. Nah, Nabi Muhammad tidak senang melihat hal tersebut sehingga beliau memalingkan wajahnya dari sahabat tersebut. Nah, berkenaan dengan sikap Nabi Muhammad saat itu, maka turunlah ayat dalam surah Abasa untuk menegur Nabi yang tidak melayani orang yang buta sewaktu beliau melayani orang-orang yang terkemuka ataupun orang-orang kaya. Nah, setelah ayat tersebut turun, Nabi segera menghadapkan wajahnya dengan berseri-seri ke Ibnu Ummi Maktum dan menjawab apa saja yang ditanyakan. Nah, pelajaran penting dari peristiwa ini adalah persamaan hak antara penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Nah, selain soal perlakuan tanpa diskriminasi, pelajaran yang penting dari interaksi Nabi dengan Ibnu Ummi Maktum itu adalah penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, yaitu berbagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dengan mereka yang non-disabilitas. Nah, baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.